pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong. Saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Selamat datang di LBG Viral 24 yang selalu bikin kita deg-degser. Ya, balik lagi bersama gue Ronald Batian dan partner setia gue di sini ada siapa bro? Ini namanya Bro Sanimas. Iya, kayaknya sih udah gak asing lagi sering melawan buana di televisi nih. Ya di berbagai klub malam ibu kota kayaknya. Nah bro, hari ini kita mau bahas apa nih? Ya hari ini kita bakal bahas isu yang panas banget tentang anggaran pemerintahan kita yang dibawa Presiden Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi anggaran tapi menyengsarakan rakyat kecil nih. Katanya demi makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah ya kan. Tapi malah bapaknya dipecatin nih. Oke, ini sebenarnya efisiensi atau pembantaian masalah nih? Nah itu dia, tapi menurut Pembantaian pekerja maksudnya? Pembantaian. Jadi katanya sih ini efisiensi anggaran ini untuk semuanya demi memenuhi kebutuhan makanan bergizi gratis, program makan bergizi gratis tadi dan lain-lainnya gitu kan, program pemerintahan Prabowo lah. Nah, ada cuplikan video nggak nih kita untuk? Ya betul, kita pasti bakal nyaksiin gimana sebenarnya apa sih yang Pak Prabowo mau nih dari efisiensi anggaran ini. Apa yang mau dipotong, pos-pos apa aja, yang sebenarnya katanya sih tujuannya bukan untuk pecah-pecatin katanya. Untuk apa tuh? Tapi mereka cuma mau pos-pos yang memang dianggap banyak pengeluaran biaya yang berlebih kayak dinas perjalanan, biaya perjalanan dinas, ya kan, atau biaya honorarium. Nah itu setuju gua tuh. Biaya-biaya yang nggak penting yang perjalanan dinas segala macam, Atau belanja seremonial yang nggak perlu. studi banding segala macam yang nggak perlu itu memang harus dipangkas. Tapi kayaknya agak sedikit meleset nih. Pemangkasan efisiensi ini. Nah itu dia, mungkin pidato Prabowo ini atau keputusan Bapak Presiden ini diterjemahkan beda nih sama para birokrat di bawah koordinasi beliau. Gimana pidatonya gimana tuh? Kita aja langsung gimana kata Bapak Prabowo tentang efisiensi anggaran. Oh, ini dia udah siapin nih video dari pidato dari Bapak Prabowo ya. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong. Saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Gak usah ke luar negeri, 5 tahun gak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu ke luar negeri yang tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Iya, ini agak sedikit menggelitik ya. Beliau ada ngomong tentang raja-raja kecil. Iya. Raja-raja kecil ini menurut Bursan ini siapa aja sih? Kalau melihat dari omongan beliau sih, yang mungkin dimaksud beliau adalah para birokrat yang udah nyaman nih sama posisi dia, terus tiba-tiba ada efisiensi anggaran. Aturan dia mau bisa jalan-jalan ke Paris ya kan, dengan alasan studi banding, jadi nggak bisa gitu. Nggak bisa ya. Iya kan? Tapi sayangnya ini, kebijaksanaan ini oleh beliau diterjemahin beda nih sama raja-raja kecil ini. Jadi supaya mungkin pos-pos perjalanan mereka nggak kepotong, mereka motongnya dengan mecat-pecatin nih. Nah, seperti diantaranya yang kemarin tuh viral.
dari RRI ya? Betul sekali, Bro. Oh, yang ibu-ibu yang itu udah banyak banget ya. Menurut saya videonya di mana-mana itu ibu-ibu ya itu Betul. yang kayak katanya sih udah kerja 11 tahun di RRI itu tiba-tiba dipecat karena alasan efisiensi anggaran ini tadi ya. Betul. Jadi bagaimana ratapan beliau kan bikin kita semua kena di hati dan jadi kecewa sama Bapak Presiden ini. Gimana kebijakan beliau efisiensi anggaran malah makan korban dan dikasih makan anak-anak kecil itu kan. Anak saya di sekolah. Anak saya makan gratis tapi saya di Gratis. tapi saya di PHK dibilang Oh iya begitu. betul. Coba kita lihat dulu ya cuplikan sedikit aja video dari curhatan sang penyiar radio ini ya. Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak? Ya, itu tadi sedikit kan video yang cukup mengandung bawang ya. Dia memang sebenarnya sih kebijakan dari efisiensi dari Pak Prabowo ini sebenarnya bagus, cuman disalahgunakan oleh oknum-oknum yang di bawahnya. Karena mereka ibaratnya daripada mereka nggak dapat ini, mending dia potong karyawan-karyawan begitu perusahaan ini. Iya, katanya sih itu semua adalah bagian juga dari upaya menutupi kekurangan dari anggaran program makan bergizi gratis nih. Nah, katanya sih anggaran yang dibutuhkan nih, anggaran dibutuhkan untuk program makan bergizi gratis itu bisa sampai 420 triliun nih. Itu kayaknya lebih gede dari APBN seluruh provinsi, bro. Iya. APBD ya benar. Ya itu dia. Karena memang program itu memakan anggaran yang begitu besar, ya kan? Karena akhirnya dicobalah disisiri dari program-program lembaga-lembaga pemerintah atau pemerintahan yang kira-kira bisa dialokasikan untuk kepentingan program makan bergizi gratis. Meskipun kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, katanya anggaran untuk makan bergizi gratis ini nggak dimasukin dalam APBN 2025. Tapi kan kita ketahui bahwa di anggarannya kan katanya 71 triliun kan, cuma cukup sampai bulan Juni katanya untuk tahun ini. Untuk tahun ini, terus minta lagi berarti? Betul. Bisa diminta lagi budget dengan 140 triliun rupiah. Itu beneran deh? Beneran banget. Ya, karena ini kan udah janji beliau kan. Ini duit semua berarti ya? Duit semua bukan daun. Beliau telah berjanji saat kampanye bahwa beliau bakal menyediakan makan siang gratis nih. Ya tentunya sebenarnya kalau misalkan udah menetapkan anggaran seperti itu nih menurut saya pasti ada sesuatu yang ingin dipangkas untuk memenuhi bagaimana anggaran ini bisa tercapai itu. Ya, tapi ironisnya dengan dia memangkas anggaran, tapi dia justru malah mengangkat artis-artis nih jadi staf khusus. Nah, dan jumlah kementeriannya begitu banyak bengkak gitu. Kenapa nggak dikurangin aja jumlah menteri-menterinya ya kan? Yang gajinya luar biasa itu. Betul dong, daripada mencat rakyat kecil. Betul, ngapain juga? Artis-artis kan udah kaya. Ya kayak misalkan contohnya kemarin ada Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, ya kan? Deddy Corbuzier, Yovie Widianto, Terus satu lagi si siapa? Zita Anjani. Itu ya betul. Ada lagi yang cantik itu. Siapa itu? Raline Shah. Raline Shah. Betul. Berapa budget buat mereka kan?
banyak. Apa memang posisi mereka perlu gitu? Perlu apa enggak? Apa mereka bakal memberikan sumbangsi yang banyak, yang signifikan untuk pemerintahan ini? Kan masih perlu diuji kan? Perlu diuji. Kayaknya sih kayak enggak ini banget ya, maksudnya kurang apa namanya? Ya justru kurang efisien yang itu ya menurut saya sih. Karena mereka ya artis aja sih. Jangan kan staf khusus, menterinya aja masih blunder ya kan? Kemarin Menterinya Pak banyak yang blunder ya. Yang bikin gas jadi susah, orang susah. ya Pak Bahlil itu harus masih balik lagi nih ke Pak Bahlil ya. Bagaimana nih? Tapi karena curhat penyiar dari Ternate tersebut viral, akhirnya ya lembaga pemerintah yang tadi mau mecat batal. Batal ya. DPR manggil Oh. untuk audiensi dan memutuskan bahwa pemecatan itu dibatasi. Tapi menurut kabarnya nih si penyiar ini tadi juga nggak jadi dirumahkan katanya, takut sama netizen mungkin ya gue nggak tahu apakah gimana, tapi dia katanya nggak jadi dirumahkan. Betul, nggak jadi karena tekanan dari banyak pihak. Iya, karena kebijakannya berubah katanya seperti itu. Cuman kan kita nggak tahu ya apa yang di belakang sedang terjadi. Sebenarnya ya balik lagi ke kita-kitanya juga ya, maksudnya kita menyikapi ini yang seperti apa nih. Nah, masalah raja-raja kecil nih. Raja-raja kecil itu kalau nggak mau berubah, pertanyaannya siapa sebenarnya raja-raja kecil? Balik lagi nih ke raja-raja kecil tadi nih. Raja kecil ini siapakah yang kira-kira Itu tadi yang duduk nyaman, pejabat-pejabat dan petinggi-petinggi kementerian ya kan, dan juga pejabat-pejabat lembaga. Ya itulah kurang lebih gambaran sebagai raja yang kecil. duduk gak kerja, dapat duit begitu ya, ngabisin anggaran segala macam. Bisa jadi. Atau tadi yang kata Pak Prabowo tadi, bikin anggaran tapi buat nyolong-nyolong. Buat nyolong, iya bikin alasan aja buat ngeluarin anggaran, padahal sih nggak penting banget ya kan. Studi banding katanya. Banding, atau studi banding kemana Iya. ya, luar negeri karena cari-cari Kemenangan. cari-cari kerjaan di luar negeri, padahal ya nggak gitu-gitu penting banget gitu. Sebenarnya anggaran-anggaran ini tidak diperlukan. Ini memang pejabat-pejabat yang seperti itu kemarin-kemarin ini terlalu nyaman itu, makanya memang harus dipangkas untuk kesejahteraan rakyat ya, lewat program agak berisi ini. Betul. Tapi kita mesti lihat juga nih statement dari gimana waktu audiensi antara DPR RI ini dengan pejabat-pejabat lembaga nih yang mecat-mecatin nih. Nah, TVRI dan RRI yang akhirnya batal karena desakan dari DPR. ini oke, kita lihat nih ada videonya nih. Set. Apapun terkait dengan outsourcing driver, satpam, security dan sebagainya tidak ada. Jadi memang hanya ada di pimpinan daerah dan itu berbeda-beda pimpinan. Jadi ada juga kepala stasiun yang tidak merumahkan sama sekali juga, ada juga gitu. Bahkan mereka contoh misalnya di Jambi itu kontributornya malah dialihkan pembiayaannya oleh Pemprov, yang bayar Pemprov. Jadi ada inovasi-inovasi dari setiap kepala stasiun, tapi ada juga yang merumahkan, ada juga yang cuma 4 orang, ada juga yang 1 orang, jadi macam-macam. Terutama terkait dengan posisi tenaga pasca kontributor dan outsourcing tadi ya, boleh kami menginformasikan bahwa di RRI itu ada 979 kontri seluruh Indonesia dan budget kami itu 2,5 miliar. Nah, sebelum ada pengurangan pemblokiran ini, sebetulnya yang kami lakukan adalah kami meminta para kasatker untuk melakukan kreativitas. Intinya Bapak sekarang itu tidak ada perumahan karyawan itu. Mulai sekarang apa tidak selesai nanti Bapak instruksikan ya, semua yang tadi hampir dikena itu masukin lagi. Baik, Sudah ya? Ya, sudah. Ya itu. Oke. Ya, benar kan? Betul. Betul. Ada kebijakan yang akhirnya diputuskan bahwa yang dirumahkan itu udah Iya. balik lagi semua masuk. Gitu. Akhirnya sang ibu penyiar radio tersebut Bisa lega ya. Lega kembali bekerja untuk menghidupi keluarganya. Ya kita harapkan ke depannya program makan bergizi gratis
juga dapat berjalan tapi tanpa Makan korban. memakan korban. Iya, korban-korbannya ya rakyat kecil lagi ya Pak Prabowo. Ini kalau mohon ditinjau lagi ini raja-raja kecil ini tadi agar tidak ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat kayak gitu. Ya kalau mau dibersihkan ya yang pejabat yang jadi raja-raja kecil tersebut aja. Iya, bersihkan aja. Yang ngabis-ngabisin anggaran yang nggak jelas itu bersihkan aja Pak. Betul. Enggak? Tapi ironisnya nih masih ada juga ternyata pengurangan karyawan. Salah satunya di media C Today. Itu kita ketahui kan masih di bawah PT Telkom kan, yang memang masih BUMN lah punya pemerintah. Ini saya dapat kabar bahwa juga dilakukan pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan, tapi Di luar berita yang viral tadi kan yang RRI dan TVRI. tapi itu menyalahi aturan nggak Pak? Soalnya tadi udah ada keputusan bahwa yang di rumah itu suruh kerja lagi. Kalau itu kan tadi dengan pendapat antara DPR dengan RRI dan TVRI. Saya ngeliat kok tuh situ deh nggak ada. Nah, kasus itu gimana tuh Pak? Ya kita lihat perkembangannya Iya. bagaimana program makan bergizi gratis ini apa akan berjalan dengan baik dan juga apa akan ada raja-raja kecil yang dibersihin nih. Ya kita harapnya sih memang kerja kecil dibersihin ya kan. Betul. Update beritanya di lensaberitajakarta.com. Dan jangan lupa supaya tidak ketinggalan berita, bunyikan lonceng di LBJ TV dan jangan lupa subscribe dan komen aja kritik-kritik untuk pemerintahan yang di bawah. Iya. Ya, kayaknya itu aja berita sore hari ini. Betul bro, saya Sandi Mas pamit undur diri. Dan saya Ronald Bastian pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.